Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gria Belajar Fisika. Selamat bagi Bapak Ibu yang telah lolos administrasi untuk Pritas PTG tahun 2023. Hari ini kita akan mengkupas tuntas mengenai soal kepribadian sesuai dengan kisi-kisi untuk semua mapel. Untuk soal yang saya pilih adalah soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi UP tahun 2022 dan 2023 dan juga kisi-kisi Pretest tahun 2022. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kisi-kisi UP dan Pretest tahun-tahun sebelumnya itu sama, sehingga saya menggunakan kisi-kisi tersebut sebagai acuan dalam memilah soal yang saya tampilkan di YouTube. Jadi, soal kepribadian ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Jika ada pembahasan yang kurang jelas, Bapak Ibu dapat meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kita mulai dari kisi-kisi pertama, di mana kita perlu menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Contoh soalnya sebagai berikut. Anda diterima bekerja menjadi guru di sekolah swasta, namun sekolah tersebut memiliki keterbatasan sarana prasarana dan lokasinya sangat jauh dari tempat tinggal. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. Menerima pekerjaan mengajar tetapi mengatur kehadiran di sekolah bila diperlukan saja. B. Menerima kesempatan bekerja untuk mendidik dan mengajar sesuai penugasan. C. Mencoba menjalani pekerjaan dengan berusaha pindah tempat tinggal supaya dekat dengan sekolah. D. Menerima pekerjaan mengajar namun berusaha bergantian mengajar dengan guru lain. E. Menerima kesempatan mengajar dan mensiasati dengan banyak memberi tugas pengganti sehingga tidak harus selalu pembelajaran tatap muka. Silahkan di pause video ini dan dijawab. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Mari kita bahas satu persatu. Untuk opsi A, menerima pekerjaan mengajar tetapi mengatur kehadiran di sekolah bila diperlukan saja. Nah, ini tidak tepat ya Bapak Ibu karena ada kata-kata ini mengatur kehadiran di sekolah bila diperlukan saja. Ini menunjukkan kalau kita itu tidak setia dan juga tidak peduli. Kemudian yang B, menerima kesempatan bekerja untuk mendidik dan mengajar sesuai penugasan. Nah, ini sesuai dengan kisi-kisi ya Bapak Ibu, tapi mari kita keep dulu. Untuk yang C, mencoba menjalani bekerja dengan berusaha pindah tempat tinggal. Nah, ini menunjukkan kalau kita tidak setia ya Bapak Ibu. Kemudian yang D, menerima pekerjaan mengajar namun berusaha bergantian mengajar dengan guru lain. Ini juga sama menunjukkan kalau kita tidak setia, tidak peduli. Yang E, menerima kesempatan mengajar dan mensiasati dengan banyak memberi tugas. Nah, ini berarti kita tidak peduli dan juga tidak setia. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 2 dengan kisi-kisi yang sama. Ketika seorang guru ditugaskan mengajar di suatu daerah, maka secara sosial ia berkewajiban untuk A. Mengajak anggota keluarga di tempat tugasnya yang baru, B. Menjalin komunikasi dengan kepala sekolah dan guru, C. Mengenalkan siswanya dengan kemajuan daerah lain, D. Menghitung kesesuaian pendapatan untuk hidup di daerah, dan E. Mempelajari adat istiadat setempat di sekitar sekolah. Silahkan di pause video ini dan dijawab. Jadi, jawaban yang tepat adalah E ya Bapak Ibu. Mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk opsi A, mengajak anggota keluarga di tempat tugasnya yang baru. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan kisi-kisi ya Bapak Ibu. Kemudian menjalin komunikasi dengan kepala sekolah dan guru. Nah, ini ada hubungannya dengan kisi-kisi di mana kita peduli dengan lingkungan sosial. Kemudian mengenalkan siswanya dengan kemajuan daerah lain, ini juga tidak sesuai dengan kisi-kisi ya Bapak Ibu, karena di sini kita perlu menunjukkan penghargaan terhadap lingkungan budaya, sedangkan jika kita mengenalkan siswanya dengan kemajuan daerah lain, kita kurang menunjukkan sikap penghargaan terhadap budaya. Jadi ini bisa kita singkirkan dari opsi jawaban.
Kemudian menghitung kesesuaian pendapatan untuk hidup di daerah ini juga tidak sama dengan kisi-kisi ya Bapak Ibu, tidak ada hubungannya. Dan yang terakhir mempelajari adat istiadat setempat di sekitar sekolah. Nah ini juga ada hubungannya dengan kisi-kisi, yaitu kita peduli terhadap lingkungan sosial, budaya, dan juga kita juga menunjukkan penghargaan terhadap lingkungan sosial dan budaya. Sekarang coba Bapak Ibu perhatikan opsi B dan E. Lebih banyak opsi mana yang mengandung kisi-kisi? Opsi E ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Kita lanjutkan ke soal ketiga. Pak Adi mendapat amanah untuk membacakan teks pembukaan UUD 1945. Di waktu yang bersamaan, sang istri melahirkan. Sikap Pak Adi adalah A. Memilih untuk menemani sang istri daripada menjalankan tugas untuk membaca pembukaan UUD 1945. B. Melaksanakan tugas untuk membaca UUD 1945 terlebih dahulu dan mendampingi istrinya kemudian. C. Melimpahkan tugas atau amanah kepada teman sejawat dan menemani sang istri di rumah sakit. D. Melaksanakan tugas untuk membaca UUD 1945 dan menyerahkan sang istri kepada keluarga dan tim medis untuk mengurusnya. E. Menjalankan tugas negara adalah tanggung jawab yang tidak dapat dilalaikan dan tanggung jawab keluarga dapat dilimpahkan kepada keluarga. Silahkan di-pause video ini dan dijawab. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Mari kita bahas satu per satu. Untuk opsi A, memilih untuk menemani sang istri daripada menjalankan tugas untuk membaca pembukaan UUD 1945, ini kurang tepat ya Bapak Ibu, karena kita menunjukkan sikap tidak setia terhadap tugas dan kewajiban kita. Kemudian untuk yang B, melaksanakan tugas untuk membaca UUD 1945 terlebih dahulu dan mendampingi istrinya kemudian, ini juga kurang tepat karena maksud soalnya adalah pada saat yang bersamaan sang istri sedang melahirkan. Jadi ini juga menunjukkan kita tidak peduli terhadap lingkungan sosial. Kemudian yang C, melimpahkan tugas. Ada kata-kata melimpahkan Bapak Ibu, bisa kita langsung coret karena tidak sesuai dengan kisi-kisi untuk kita setia terhadap pekerjaan kita. Kemudian yang D, melaksanakan tugas untuk membaca UUD 1945 dan menyerahkan sang istri kepada keluarga dan tim medis untuk mengurusnya. Nah ini tepat ya Bapak Ibu karena kita menunjukkan sikap setia terhadap pekerjaan kita, tapi juga kita peduli terhadap lingkungan sosial. Untuk yang E, menjalankan tugas negara adalah tanggung jawab yang tidak dapat dilalaikan. Nah, ini bagus yang ya Bapak Ibu, dan tanggung jawab keluarga dapat dilimpahkan kepada keluarga. Nah, ini kata-kata dapat dilimpahkan kepada keluarga menunjukkan kita tidak peduli terhadap lingkungan sosial. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik kaki cacat sebelah sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Tragisnya anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menasihati orang tuanya untuk membujuk anak untuk mau sekolah lagi. B. Menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. D. Mendatangi sekolah anak tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. E. Menyarankan kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Silahkan di-pause video ini dan dijawab. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Mari kita bahas. Nah, untuk menjawab soal kepribadian, tidak hanya memahami kisi-kisi, tapi kita juga harus memahami maksud soal, inti masalah dari soal. Kemudian solusinya kita harus menyesuaikan dengan kisi-kisi ya Bapak Ibu. Jadi tipsnya adalah yang pertama, pahami masalah dari soal. Yang kedua, solusinya carilah yang paling banyak mengandung kisi-kisi. Mari kita bahas dari opsi A, menasihati orang tuanya untuk membujuk anak untuk mau sekolah lagi. Kita lihat soalnya dulu. Maksud dari soal adalah anak tidak percaya diri.
dan juga mogok sekolah. Jadi permasalahannya ada di anak, bukan pada orang tua. Jadi solusi A itu kurang tepat ya Bapak Ibu. Untuk yang B juga sama, menasihati orang tua. Ini juga kurang tepat. Kemudian opsi yang C menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut. Oke, ini tepat ya Bapak Ibu karena masalahnya ada di anak, maka solusinya juga harus berhubungan dengan anak. Tapi mari kita lihat apakah solusi ini sesuai dengan kisi-kisi. Ketika kita menyarankan konsultasi pada anak tersebut, otomatis kita menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan sosial. Jadi opsi C ini sesuai dengan kisi-kisi dan juga sesuai dengan masalah soal. Yang D mendatangi sekolah anak tersebut. Nah ini malah di luar kisi-kisi ya Bapak Ibu ya. Dan juga di luar tupoksi kita sebagai seorang guru. Yang E menyarankan kepala sekolah juga sama. Ini tidak sesuai dengan tupoksi kita karena kita juga tidak mengajar di sekolah tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada saat rapat desa yang dipimpin oleh kepala desa sedang mengidentifikasi program desa yang akan didanai melalui dana desa. Sebagai guru program apa yang akan Anda lakukan? A. Membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini karena di desa itu belum ada fasilitas AUD. AUD itu anak usia dini ya. B. Perbaikan jalan antar dusun agar transportasi lancar karena jalan di dusun tidak dapat dilewati kendaraan roda 4. C. Memperbaiki tempat ibadah di desa itu agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk. D. Memberi beasiswa bagi anak kurang mampu agar dapat melanjutkan studi sampai pendidikan tinggi. E. Pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin di desa itu agar kemiskinan menjadi berkurang. Silahkan di-pause videonya dan dijawab. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Mari kita bahas soalnya satu persatu. Maksud dari soal adalah kita diminta untuk membuat program desa, namun melibatkan peran kita sebagai guru dan juga menggunakan dana desa. Ingat ya Bapak Ibu, program desa, peran kita sebagai guru, dan dana desa. Mari kita lihat opsinya satu persatu. Membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini, karena di desa itu belum ada fasilitas AUD. Nah, untuk memfasilitasi anak usia dini ini sesuai dengan peran kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Dan juga kita menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan fisik dan juga sosial. Untuk yang B, perbaikan jalan antar dusun, nah ini tidak sesuai dengan maksud soal ya Bapak Ibu, karena tidak menunjukkan peran kita sebagai guru. Untuk yang C, memperbaiki tempat ibadah juga sama, tidak menunjukkan peran kita sebagai seorang guru. Nah, walaupun kita menemukan opsi yang baik, tapi ingat jawaban harus sesuai dengan inti masalah pada soal dan juga sesuai dengan kisi-kisi. Memberi beasiswa bagi anak kurang mampu. Nah, ini dana desa tidak diperuntukkan untuk memberi beasiswa ya Bapak Ibu, jadi juga tidak tepat. Pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan juga tidak berhubungan dengan peran kita sebagai seorang guru. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Sekian video pembahasan mengenai soal kepribadian untuk pretest tahun 2023 part 1. Nantikan video part 2 dan part selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan juga tinggalkan komentar di bawah untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu mengenai soal-soal pretest kepribadian tahun 2023. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.